Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah Hak Intelektual, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan desain industri. Nanti kita akan bahas dalam hal pengertian, pengalihan, pembatalan, sampai dengan penyelesaian sengketa terkait dengan desain industri. Dimana kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwasanya desain industri merupakan suatu kreasi bentuk konfigurasi garis maupun warna yang mana memunculkan suatu kesan estetis dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam hal suatu produk ya. Produk ini bisa komoditas tertentu, komoditas industri tertentu maupun kerajinan tangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai desain industri, maka tentu yang namanya desain industri masuk dalam ruang lingkup hak milik industri, yang tentunya ketika seorang pendesain ingin memperoleh hak atas desain industri, maka pendesain atau beberapa pendesain yang lain secara bersama-sama harus mendaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual, di mana inilah yang kita sebut sebagai prinsip konstitutif. Nah, ketika seorang pendesain atau beberapa pendesain sudah mendaftarkan hasil karya intelektualnya berupa desain industri, maka pendesain ini memperoleh hak eksklusif dari pemerintah untuk menggunakan desain industri tersebut secara personal maupun mengizinkan orang lain untuk menggunakan hak desain industri tersebut melalui misalnya perjanjian ataupun pengalihan-pengalihan yang lainnya. Terkait dengan pengalihan, ini kalau kita lihat secara yuridis normatif di dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000, itu ada berbagai macam kemungkinan pengalihan. Misalnya ada pengalihan dari waris, ya, ada wasiat, hibah, perjanjian maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Di mana ketika kita berbicara mengenai pengalihan, maka secara otomatis hak yang dimiliki oleh pendesain akan berpindah ya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, karena ketika kita berbicara mengenai waris, maka ini akan berpindah secara keseluruhan. Namun kalau kita berbicara dengan model metode perjanjian, tidak semuanya ini secara keseluruhan ya berpindahnya, namun bisa juga ada kemungkinan yang namanya kemungkinan terkait dengan pengalihan sebagian saja, karena mengingat bahwasanya perjanjian di dalam hak intelektual khususnya hak desain industri ini ada perjanjian eksklusif dan non eksklusif yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin ya di sini ya. Nah, kemudian juga bagaimana sih terkait dengan jangka waktu yang ada di dalam desain industri. Jangka waktu yang ada di dalam desain industri itu sekitar 10 tahun. Jadi artinya ketika seorang pendesain ini masa berlakunya sudah habis terkait dengan hak eksklusifnya, maka secara langsung akan berlaku milik umum ya. Artinya siapa saja boleh menggunakan desain tersebut ya. Boleh menggunakan desain yang sudah tidak berlaku dalam hal perlindungannya. Biasanya di dalam suatu produk mengandung berbagai macam hak intelektual, mulai dari merek, rahasia dagang, sampai dengan desain industri. Saya akan berikan contoh misalnya terkait dengan desain industri yang ada dalam salah satu produk Smart Hafiz. Nah, di sini produk ini ada desain yang dikhususkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak akan tertarik untuk memilikinya. Oleh karena itu, inilah yang kita sebut sebagai fungsi dari desain industri, yang mana dapat secara tidak langsung menjadikan sarana untuk promosi dan juga sebagai sarana untuk membuka peluang dalam hal pangsa pasar dan memberikan suatu karakteristik pada produk tertentu. Nah, ketika seorang pendesain ingin mendaftarkan desain industrinya, maka harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan asas ya. Misalkan dalam hal desain industri ada asas kebaruan, di mana desain industri harus berupa desain yang baru.
Artinya, suatu desain industri tidak boleh sama dengan pengungkapan sebelumnya, yang mana ada beberapa kriteria maupun karakteristik terkait dengan pengungkapan sebelumnya. Misalnya terkait dengan tanggal penerimaan, lalu ada terkait dengan misalkan tanggal prioritas ataupun terkait dengan diumumkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tidak dianggap diumumkan di dalam negeri maupun di luar negeri apabila pameran tersebut berkaitan dengan pameran yang sifatnya resmi, ataupun dalam hal ini tidak dianggap diumumkan apabila memang yang namanya hak desain industri tersebut dalam arti digunakan sebagai sarana untuk pendidikan, untuk penelitian maupun untuk pengembangan. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat dari asas kebaruan di dalam hak desain industri. Kemudian juga dalam hal ini kita juga harus memperhatikan ya, kita juga harus memperhatikan asas yang lainnya, misalkan asas yang berkaitan dengan asas first to file, di mana asas first to file ini berkaitan dengan prinsip konstitutif ya, di mana pendesain harus mendaftarkan hasil intelektualnya atau karya intelektualnya agar memperoleh suatu perlindungan dari negara dalam hal untuk mengeksploitasi hak kekayaan intelektual berupa desain industri. Nah, artinya tidak serta-merta ketika seseorang atau ketika seorang pendesain ini menghasilkan karya intelektual ini dilindungi, tidak. Oleh karena itu, maka dalam hal ini si pendesain mau tidak mau ya harus mendaftarkan ke Dirjen Hak Intelektual khususnya di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk apa? Untuk mendapatkan hak eksklusif atas hak desain industrinya. Nah, kemudian ada asas yang lainnya, misalkan asas terkait dengan teritorial. Nah, dalam prinsip teritorial, ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pendesain dalam hal mendaftarkan desain industrinya agar memiliki suatu hak eksklusif, mulai dari kemungkinan dari hal pendaftaran nasional, ya, pendaftaran regional maupun pendaftaran internasional. Ketika kita berbicara mengenai pendaftaran nasional, maka si pendesain ini harus mendaftarkan di negara-negara yang mana si pendesain kehendaki. Misalkan pendesain ingin desain industrinya itu dilindungi di negara Indonesia, maka pendesain harus mendaftarkan desain industrinya di negara Indonesia. Nah, kemudian misalkan si pendesain ini menginginkan perlindungan terkait dengan desain industrinya di Malaysia, maka pendesain harus mendaftarkan di negara Malaysia. Nah, ini terkait dengan nasional ataupun dengan regional. Misalkan di dalam regional, maka pendesain dapat mendaftarkan di negara kelompok, misalkan di negara kelompok Uni Eropa ataupun di negara Afrika yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Maka seketika si pendesain mendaftar di negara Uni Eropa, maka keberlakuan dari hak eksklusif tersebut berlaku di negara Uni Eropa. Nah, kemudian juga ada kemungkinan terkait dengan teritorial yang mana pendaftarannya dapat dilakukan secara internasional. Dengan melaksanakan pendaftaran secara internasional, maka si pendesain akan memperoleh hak eksklusif terkait dengan perlindungan desain industri, di mana perlindungan tersebut dalam hal skala yang lebih besar, ya. Dalam hal ini perlindungan tersebut bisa dalam arti dilindungi dari berbagai macam negara-negara yang telah menyetujui atau telah melaksanakan perjanjian internasional. Nah, kemudian bahasan selanjutnya terkait dengan desain industri, ini ada penyelesaian sengketa, karena tidak menutup kemungkinan di dalam hak intelektual khususnya terkait dengan hak desain industri ini ada benturan kepentingan antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu ada yang namanya penyelesaian sengketa. Di dalam hak intelektual, hak desain industri khususnya, ini ada penyelesaian sengketa terkait dengan penyelesaian litigasi maupun penyelesaian non litigasi atau kita sebut sebagai alternative dispute resolution. Dimana kalau kita berbicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui litigasi, maka
seseorang dapat mengajukan gugatan di lingkungan peradilan umum di pengadilan niaga, yang mana ketika sudah diputuskan di pengadilan niaga, maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanya upaya hukum kasasi. Dan perlu diingat bahwasanya terkait dengan kompetensi relatif dari penyelesaian sengketa litigasi, yaitu kompetensi relatif di tempat tergugat. Nah, ini yang nantinya perlu diperhatikan oleh si penggugat di dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Di dalam penyelesaian secara litigasi juga ada berbagai macam kemungkinan gugatan-gugatan, mulai dari gugatan perdata sampai dengan gugatan pidana. Misalkan di dalam hal gugatan perdata, maka si penggugat ini dapat mengajukan dapat menggugat terkait dengan ganti rugi ataupun menghentikan suatu kegiatan-kegiatan yang memang tidak diinginkannya, misalkan menghentikan bahwasanya orang yang tidak berhak untuk menghentikan ekspor, impor, atau produksi yang mengandung hak desain industri tersebut. Nah, kemudian juga ada yang namanya terkait dengan gugatan pidana. Nah, gugatan pidana ini difokuskan pada pidana penjara maupun pidana denda, di mana nanti si penggugat ini dapat menggugat bahwasanya seseorang itu yang melanggar ataupun menggunakan desain industri tanpa hak dapat dipidana penjara selama 4 tahun ataupun denda 300 miliar rupiah. Nah, itu kemungkinan kalau kita membicarakan penyelesaian sengketa secara litigasi. Dan di dalam hal penyelesaian sengketa tidak hanya litigasi saja, ada penyelesaian sengketa, misalnya penyelesaian sengketa terkait alternatif dispute resolution, ada mediasi ya, ada arbitrase ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, sehingga nanti dimungkinkan dari alternatif dispute resolution ini menghasilkan suatu hasil yang win-win solution ya, artinya pihak yang satu dengan pihak yang lain itu sama-sama merasa tidak dirugikan. Nah, seperti itu. Nah, itulah pembahasan terkait dengan hak desain industri pada perkuliahan hari ini. Semoga bisa manfaatkan dengan baik untuk pembelajaran virtualnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.